Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai yang ke-31. Judul renungan pada hari ini adalah Sindrom Orang Kaya. Seorang kawan berseloroh katanya, seorang baru boleh dibilang kaya, jikalau kegemarannya ialah menyuruh atau memerintah orang lain. Seloroh sinis, namun mengandung kebenaran yang layak disimak. Bukankah kekayaan memang memberi seorang akses yang leluasa kepada jalur perintah sini dan sana? Membaca perumpamaan Tuhan Yesus ini mengusung ingatan saya pada seluruh kawan saya tadi. Orang kaya dalam perumpamaan ini mewakili siapa saja dengan sikap serupa dalam kehidupannya di dunia ini. Sikap apakah gerangan? Ucapannya pada Abraham di alam maut menyingkapkan jawabannya, yaitu keranjingan menyuruh. Sudah kesakitan memelas pun masih tega menyuruh. Sasarannya Lazarus, si miskin yang di matanya bukan siapa-siapa. Sungguh keterlaluan, di neraka pun masih berlagak main perintah. Rupanya, memang itulah kesalahan terbesarnya selama hidup. Hanya menyuruh orang lain, sehingga lupa menyuruh diri sendiri untuk mencari Allah dan memperhatikan orang lemah. Siapa tidak ingin menjadi kaya? Menjadi kaya bukan suatu dosa. Namun demikian menjadi kaya itu perlu berhati-hati. Tuhan Yesus mengingatkan akan bahaya sindrom orang kaya. Hobi menyuruh orang lain, main suruh dan perintah, main tekan dan memaksakan kehendak, minta menang, suka memperalat sesama, dan seterusnya. Apabila berkelanjutan, sesuatu pasti terlupakan, yaitu hati yang terbuka bagi perintah Tuhan untuk memperhatikan sesama yang sedang menderita. Jika Tuhan menitipkan kekayaan, janganlah kita lupa pada Sang Pemberi berkat, dan jangan lupa juga pada yang berbagi berkat. Nah, ini pertanyaan penting ya. Apakah orang yang sudah meninggal masih bisa berhubungan dengan orang yang masih hidup? Mari kita baca Lukas pasal yang 19 ayat 16 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara dia menderita sengsara di alam maut, dia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru padanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya dia menyelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang dia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku meminta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya dia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Ya, gaya hidup hedonistik. Jadi ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Jadi pemakaian warna ungu pada jubah orang kaya ini memiliki latar belakang karena kelangkaan dari warna ungu di Timur Tengah. Jadi untuk menghasilkan setengah liter warna ungu, maka diperlukan 6.000 hewan laut jenis tertentu yang mengeluarkan warna ungu. Sehingga barang siapa yang mengenakan warna ungu, pastilah orang yang kaya. Karena pasti harga kain per meternya sangat-sangat tinggi dan mahal. Frasa bersukaria dalam kemewahan lebih cenderung mengarah ke pesta setiap hari dengan menggunakan uang yang sangat banyak.
Juga ada keterangan gini ya, selalu berpakaian ungu. Loh, ini menunjukkan bahwa setiap hari orang ini memang sengaja hendak pamer ke orang banyak bahwa dia itu kaya. Nah, kemudian diceritakan di ayat 20, itu kejadiannya terbalik. Jadi ada seorang pengemis bernama Lazarus. Suatu kondisi yang sangat kontras terjadi dengan orang yang bernama Lazarus ini. Yang digambarkan dengan badannya yang penuh dengan borok. Padahal orang kaya itu badannya tertutup semua dengan kain ungu. Bukankah ini adalah suatu kontras yang luar biasa? Kalau kita perhatikan, Alkitab tidak mencatat nama orang kaya tersebut. Tetapi Alkitab justru mencatat nama pengemis ini, yakni namanya Lazarus. Jadi Alkitab tidak peduli ya, lu kaya nih seberapa ya. Pokoknya tidak percaya Yesus ya, namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Gampangannya kan gitu. Nah, kondisi yang kontras ini bertemu di depan pintu rumah orang kaya itu. Ya. Sesungguhnya ini adalah kesempatan bagi orang kaya itu untuk menunjukkan kasihnya kepada pengemis itu. Namun hal itu jauh dari kenyataan. Maksudnya menunjukkan kasih itu gini ya. Kan tahu ada orang kesusahan, ya mungkin kasih makan lah atau dibantu. Nggak usah ngasih kain ungu. Lazarus juga gak kepengen pakai baju ungu, nggak kepengen. Pokoknya dia bisa makan, kemudian kesehatannya mungkin diobati penyakitnya, itu mungkin jauh dari cukup bagi seorang Lazarus. Tapi hal itu pun tidak pernah dilakukan oleh orang kaya ini. Malahan ironisnya adalah bukan orang kaya yang menemui si miskin ini, melainkan anjing-anjing daripada orang kaya inilah yang datang menemui si miskin ini. Dan kedatangannya semakin memperparah dari kondisi Lazarus ini. Yaitu anjing-anjingnya menjilatin dari boroknya. Jadi sudah didatangi anjing, bukan didatangi manusia. Anjing datang bawa masalah, jilat-jilat borok. Wis tambah tak karu-karuan ini. Nah, kemudian ayat 22 dan 23 ini menarik ya. Karena di dua ayat ini mencatat, matilah orang miskin itu. Ayat 23 ngomong, orang kaya itu juga mati. Gitu ya. Saya nggak tahu ya, apakah mungkin waktu matinya itu bersamaan, atau selisih 1 hari atau beberapa jam, mungkin saja. Jadi mau kaya mau miskin, dua-duanya toh pada akhirnya juga meninggal. Nah sekarang pertanyaannya, apakah seseorang yang akan bawa dalam lembah kematian? Sekalipun engkau punya seluruh daripada tanah Israel, masakan seluruh apa yang kau punya di tanah Israel itu engkau bawa ke lembah kematian? Jawabannya tidak, bukan? Nah, kalau kita lihat akhir hidup daripada seorang Lazarus dan orang kaya ini sangat-sangat kontras. Satunya ada di pangkuan Abraham, sedangkan yang lain menderita sengsara di alam maut. Apa yang menjadi kebanggaan di dunia ini ternyata tidak memiliki arti apapun dibandingkan dengan pertanggungan jawab kehidupan setelah kematian. Saudara, pasti orang kaya ini diminta pertanggungan jawab selama dia hidup, dia ngelakuin apa, dia do for the glory of God or not. Jadi melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan atau tidak. Saudara, kalau misalkan saudara berbuat baik, menurut saudara baik, tetapi yang saudara lakukan itu tidak engkau tujukan kepada Tuhan, maka percuma sajalah kebaikanmu. Karena kebaikanmu itu tujuannya bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi memuliakan daripada dirimu sendiri. Nah, demikian juga dengan kebanggaan di dunia ini ya. Jangan biarkan kebanggaan di dunia ini membutakan mata kita, sehingga kita melupakan apa yang paling utama dalam hidup ini adalah to glorify the name of our God. Jadi memuliakan nama daripada Tuhan kita. Jikalau kita melakukan suatu kebaikan, nama siapakah yang dipuji? Apakah nama Tuhan
atau nama kita yang justru ditinggikan. Nah, ayat 24 dikatakan begini ya, ini gambaran tentang neraka. Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, dan menyejukkan lidahku. Nah, ini kondisinya ya. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi gambaran orang yang mau berbicara pada orang, kalau butuh saja. Jadi tadinya kan dia tidak mau bicara sama Lazarus toh. Mau nolong aja tidak mau, malah anjingnya yang keluar. Tapi sekarang, di kehidupan setelah kematian, malah minta tolong Lazarus. Jadi sebelumnya jelas-jelas Lazarus ini butuh pertolongan di depan pintu rumahnya, orang ini tidak mau menolong. Ya. Nah sekarang, orang kaya ini malah menemui Lazarus. Jadi saudara-saudara, orang kaya ini adalah tipe orang yang kalau misalnya butuh, barusan cari. Gitu ya. Tapi kalau nggak butuh, wah, ditoleh aja enggak. Modelnya seperti itu. Nah pertanyaannya sebagai refleksi daripada kehidupan kita, apakah kita memperlakukan orang lain juga demikian? Jadi kalau misalkan ada butuh, wah, tuh, langsung kita datang gitu ya. Kemudian yang kita lakukan adalah merayunya, kemudian kata-katanya kita tuh, wah, diperhalus, menjunjung tinggi gitu ya. Jadi, wah, pokoknya kata-kata mutiara tuh keluar semua gitu ya. Yang luar biasa, yang bagus-bagus itu keluar semua. Tapi kalau misalkan kita sudah tidak butuh terhadap orang itu, maka yang terjadi adalah kita meninggalkan dia, ngajak ngomong pun tidak. Nah, terhadap orang yang demikian adalah pantas untuk menjadi penghuni neraka. Karena neraka di sini digambarkan sebagai nyala api yang menyakitkan. Kalau kita pikir-pikir ya, sebenarnya apa sih yang paling menyakitkan di dalam dunia ini? Saudara kalau perhatikan baik-baik, di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9, ini adalah yang paling menakutkan di dunia ini. Yaitu apa? Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan kemuliaan kekuatannya. Jadi, yang paling mengerikan di dalam dunia ini adalah Anda dijauhkan dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Saudara, mungkin Anda tidak merasa penting ya hal ini. Tapi begitu Anda memasuki kehidupan setelah kematian, maka dijauhkan dari hadirat Tuhan selama-lamanya, Anda barusan akan nanti merasa. Tapi ketika Anda merasakan hal itu sudah terlambat. Karena bagi orang yang percaya Yesus, dia tidak akan dijauhkan dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Tetapi bagi setiap orang yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan menemui hukuman kebinasaan selama-lamanya. Mendapatkan yang sepadan. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang dia mendapatkan hiburan, dan engkau sangat menderita." Saudara, kalimat ini tidak boleh diartikan bahwa semua orang yang hidupnya enak di dunia ini pada akhirnya nanti pasti akan jadi sengsara di alam baka. Dan demikian juga sebaliknya, semua orang yang susah di dunia ini nantinya di alam baka akan mendapatkan penghiburan sama seperti Lazarus mendapatkan penghiburan. Tidak seperti itu. Jadi orang kaya ini menderita di alam baka, itu lebih disebabkan karena dia itu tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Lebih mementingkan diri sendiri, bahkan lebih suka berselimutkan kemewahan, kain ungu itu ya, daripada membeli selimut untuk seorang Lazarus. Dia lebih suka berselimutkan kemewahan, tapi tidak mau membeli selimut untuk seorang Lazarus. Bukankah hal ini sangat menyedihkan? Kalau dia tuh memberikan selimut pada Lazarus,
dia itu tidak akan jadi miskin karena itu. Betul ya? Karena dia itu kaya raya. Dia mampu melakukan hal itu. Tapi hanya satu problemnya, dia tidak mau. Jadi melakukan tindakan kasih saudara-saudara, sebenarnya saudara-saudara itu mampu. Cuma masalahnya mau atau tidak. Nah, justru ini pentingnya ya, adanya kehidupan setelah kematian, yaitu supaya keadilan itu terpuaskan. Maksudnya apa? Maksudnya gini ya, kalau misalkan kehidupan ini itu berakhir ketika manusia itu sudah meninggal, terus tidak ada penghakiman, tidak ada apapun juga, finish, ya toh. Jadi ya sudah musnah gitu ya, annihilation, musnah. Kalau seperti itu, maka rasa keadilan tidak akan terpuaskan. Tapi ketika ada kehidupan setelah kematian, maka yang salah bisa menanggung, sekalipun kehidupannya di dunia ini enak. Tetapi yang benar, sekalipun kehidupannya di dunia ini tidak enak, akan mendapatkan penghiburan di dalam kehidupan setelah kematian. Jadi, adanya kehidupan setelah kematian itu untuk menjawab ketidakadilan yang ada di dunia ini. Nah, ini artikelnya judulnya Jurang yang Tak Terseberangi. Saudara, di sini kita melihat ya, ada suatu hal yang memisahkan antara dunia orang mati dan dunia orang yang hidup. Karena di sini firman Tuhan jelas sekali. Ada daripada kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Jadi memang tidak mungkin bisa pindah ya. Orang kalau sudah masuk neraka, tidak mungkin dia masuk surga. Ini prinsip yang penting. Karena kalau ada ajaran ya, doa untuk orang mati, ya ajaran ini pernah populer beberapa waktu yang lama itu ya. Nah, ini bisa dikatakan bahwa orang ini pernah berdoa supaya membebaskan jiwa-jiwa yang ada di neraka. Loh, saudara, kalau sekali Anda masuk neraka, Anda mungkin bisa pindah. Firman Tuhan ini dengan jelas. Ini kurang jelas apa nih? Ngomong jurang yang tak terseberangi, tidak bisa dengan cara apapun Anda tidak bisa. Jadi, tidak ada relevansinya. Doa untuk orang mati untuk mengubah posisinya atau lokasinya dari yang di neraka menuju ke surga, tidak ada. Itu tidak ada gunanya, tidak ada dasarnya. Jadi nasib seseorang tidak akan diubahkan setelah yang bersangkutan meninggal. Ingat ini baik-baik ya. Nasib seseorang dalam hal ini berbicara tentang kehidupan setelah kematian tidak akan pernah diubahkan setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, ini kepedulian yang terlambat. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumahku. Orang ini baru meminta kepedulian, memiliki kepedulian, setelah mengalami sendiri, sengsara maut di neraka itu gak enak sama sekali. Terus ngomong, masih ada 5 orang saudaraku, dia gak pengen saudara-saudaranya itu seperti dia. Dari sini kita bisa lihat ya, saudara-saudara ini masih kaya-kaya, tapi ya cara hidupnya ya kayak dia. Tidak pernah memperhatikan orang miskin, tidak pernah memperhatikan hal-hal yang spiritual. Pokoknya dirinya kaya, urusan beres, wis gitu. Nah, jadi perhatian ini barusan muncul setelah mengalami kematian kekal. Jadi ini sudah sangat terlambat. Saudara, saya mengundang saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum terlambat segala sesuatunya. Dia akan menyelamatkan hidupmu dari api neraka yang menghanguskan. Saudara, bukan kebetulan Anda mendengar daripada siaran ini. Atau kalau ada orang yang pengen Anda dengar daripada siaran ini supaya orang itu bertobat, bagikan video ini kepada orang tersebut. Supaya orang tersebut tidak terlambat. Semasa hidupnya, itu adalah kesempatan yang sudah Tuhan beri. Supaya engkau mengaku dengan mulutmu dan dengan hati percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
maka percayalah kepada Yesus. Maka engkau akan diselamatkan. Engkau akan memiliki hidup kekal. Engkau tidak akan bernasib seperti daripada orang kaya ini, yang selama-lamanya akan ada di neraka. Karena sudah jelas tadi dikatakan, ada jurang yang tak terseberangi antara engkau dan aku. Jadi, gak ada urusannya ya. Orang kaya ini sudah mati, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk bergentayangan gitu ya, bergentayangan. Itu untuk memberitahukan kepada orang yang masih hidup. Kalau dia memiliki kemampuan itu, pasti dia akan rohnya keluar kan, bener gak? Tapi, dia ngomong, kalau demikian aku minta padamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia, Lazarus maksudnya, ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya Lazarus itu memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi artinya, orang mati tidak bisa berhubungan dengan orang yang hidup. Ya, ini ada natural dan supranatural. Ini penting. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka itu kesaksian Musa dan para nabi. Jadi kalau di sini tuh ada di sini, tidak usah orang-orang orang mati bangkit itu tidak perlu. Ada kesaksian daripada di Alkitab. Kesaksian Musa dan para nabi Torah, gitu ya. Banyak orang berpikir bahwa jika ada supranatural event, suatu peristiwa supranatural, maka itu akan mengubahkan seseorang untuk dari tidak percaya menjadi percaya. Belum tentu. Ada bisa membuat orang itu jadi percaya, ada. Ada pengalaman spiritual tertentu yang membuat orang itu dari yang tidak percaya menjadi percaya. Ada. Di Alkitab ada, wadah, Paulus itu mengalami kejadian supranatural langsung didatangi oleh Tuhan Yesus. Tetapi, ada orang yang sangat-sangat keras hatinya. Bahkan, melihat mujizat sampai berkali-kali pun dia tidak peduli. Ada enggak orang kayak gitu? Oh, ada. Di dalam Alkitab ada enggak? Ada. Siapa orangnya? Firaun zamannya Musa. Yang digambarkan hatinya yang sangat keras itu. Betul ya? Melihat 10 tulah yang di luar dari biasanya. Sudah jelas-jelas ini pasti dari Yahweh, tulah ini. Tapi dia tetap tidak mau percaya pada Yahweh dan melepaskan bangsa Israel. Jadi sekalipun melihat hal-hal mujizat, kalau hatinya keras, tidak mau percaya, ya tidak percaya. Jadi kesaksian firman Tuhan dalam Alkitab itu sangat penting ya. Sehingga itu yang harus lebih diperhatikan. Daripada mengharapkan pada peristiwa supranatural yang sulit verifikasinya. Saudara, kalau misalkan kita itu, apa ya istilahnya ya, pengen mendekat kepada Tuhan, jangan cari hal-hal yang model-model yang supranatural ya. Maksudnya gini, kalau Anda cari hal-hal yang supranatural, verifikasi dari supranatural itu agak sulit. Tetapi kalau Anda mendekatkan diri dengan membaca firman Tuhan, maka jelas, verifikasinya jelas ada di dalam Alkitab, ya apa enggak. Sesuai dengan ajaran dasar kekristenan, ya apa enggak. Nah, dengan adanya hal-hal yang seperti itu akan membuat Anda itu semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan itu maunya apa, justifikasinya adalah sesuai firman Tuhan di dalam Alkitab, yes or no. Tetapi kalau justifikasinya itu by supranatural event, maka iblis pun bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi Anda harus memverifikasinya lagi. Bukan berarti Tuhan tidak bisa bekerja melalui media supranatural di saat ini. Bukan seperti itu. Tetapi, posisi yang hari ini, Tuhan lebih banyak bekerja melalui firman-Nya di dalam Alkitab, karena Alkitab sudah komplit. Gitu ya. Karena Tuhan kalau bekerja melalui mujizat yang luar biasa, itu ada masanya. Yaitu ada masanya ketika di masanya Musa, ada masanya Elia dan Elisa, ada masanya Tuhan Yesus, ada juga masanya di rasul-rasul di awal pelayanan mereka. Seperti itu. Jadi tidak selalu di setiap zaman itu mujizat itu ada terus-menerus, tidak. Tapi bukan berarti kita anti mujizat, tidak juga. Karena pertolongan Tuhan tidak bisa kita batasi. Ada yang natural, ada yang supranatural. Tuhan Yesus memberkati.